Empat pesepak bola murid ini batal dinaturalisasi untuk gabung ke Timnas Indonesia U20. Program naturalisasi dilakukan oleh PSSI terhadap pesepak bola keturunan yang ada di Belanda atas permintaan Sintayong. Program ini telah digalakan dari jauh-jauh hari dan telah menemukan 3 pemain yang dinaturalisasi dan akan menjadi penggawa Timnas Indonesia U20 kelak. 3 pemain tersebut adalah Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Nama terakhir bahkan tengah menjalani proses naturalisasinya. 3 pemain ini dipilih langsung oleh Sintayong setelah melakukan trial atau latihan guna persiapan 2 ajang bergengsi tersebut. Terpilihnya 3 pemain ini pun memastikan ketiganya akan tampil bagian bersama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Dalam persiapannya menyambut 2 ajang bergengsi di tahun 2023 nanti, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20, Timnas Indonesia U20 melakukan program naturalisasi. Sederet pemain keturunan yang ada di Belanda harus menerima kenyataan batal naturalisasi. Lalu siapa deretan nama pesepak bola yang batal dinaturalisasi untuk bergabung di Timnas Indonesia U20? Simak ulasan FIFA yang dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, Jim Kruk. Jim Kruk merupakan pemain keturunan Indonesia angkatan pertama yang berlatih bersama Timnas Indonesia U20 sebelum Piala AFF U19 2022. Pemain yang berposisi sebagai striker itu tak mampu memuaskan Sintayong selama masa pelatihan Timnas Indonesia U20. Kedua, Kai Boham. Sama dengan Jim Kruk, Kai Boham juga sempat berlatih bersama Timnas Indonesia U20 sebelum Piala AFF U19 2022 di pertengahan tahun ini. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah ini juga dinilai kurang mumpuni oleh Sintayong sehingga Justin Hubner yang terpilih. Ketiga, Max Christoffel. Pemain William II U18 Max Christoffel juga merupakan pemain angkatan pertama yang berlatih bersama Timnas Indonesia U20. Bersama Jim Kruk dan Kai Boham, Max Christoffel gagal mencuri perhatian Sintayong dan menganggap kemampuannya sebagai bek kiri tak lebih dari para pemain lokal. Keempat, Zico Sore. Berbeda dengan 3 nama di daftar sebelumnya, Zico Sore baru bergabung dengan Timnas Indonesia U20 saat menjalani TC di Spanyol. Namun Sintayong mengambil keputusan cepat untuk tidak menaturalisasinya dan memilih Rafael Struijk yang datang bersama dengan pemain PEC Zurich tersebut. Ketum PSSI Muhammad Iryawan anggap Rafael Struijk sebagai anak sendiri. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berjanji memperlakukan calon pemain naturalisasi Rafael Struijk selayaknya anaknya sendiri. Rafael Struijk telah tiba di Indonesia untuk menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan. Pemain keturunan Belanda itu langsung melakukan koordinasi dengan PSSI termasuk dengan Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Dia datang ke kantor PSSI di GBK Arena Senayan, Jakarta, Senin 19 Desember 2022, didampingi sang ibu Norali Sudito. Kehadiran Rafael Struijk pun mendapat sambutan hangat oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Hari ini, 19 Desember, saya menerima kedatangan Rafael Struijk dan ibunda di kantor PSSI GBK Arena. Tulis Iryawan di akun Instagram. Membicarakan persoalan administrasi terkait proses naturalisasi yang akan dijalani. Iryawan menyebut Rafael Struijk merupakan aset berharga bagi sepak bola Indonesia. Pemain ado Den Haag itu telah membuktikan keseriusannya dalam membela Timnas U20 Indonesia. Dia bersedia mengikuti TC Timnas Garuda Muda di Eropa dan memikat hati pelatih Sintayong melalui golnya. Rafael Struijk baru berusia 19 tahun, namun kemampuannya bermain sudah tidak diragukan lagi. Lebih lanjut, mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan bahwa Rafael Struijk tidak perlu sungkan untuk meminta sesuatu kepadanya. Iryawan mengatakan jika Rafael sudah dianggap selayaknya anaknya sendiri. Dia dan PSSI berjanji akan memenuhi segala kebutuhan Rafael seperti yang dilakukan pada pemain sebelum melakukan proses naturalisasi. Saya berpesan kepada Rafael untuk jangan sungkan meminta bantuan apapun yang dibutuhkan kepada kami di federasi. Karena timnas telah kita bangun layaknya sebuah keluarga. Dalam pertemuan tersebut, Iryawan mengungkapkan bahwa Rafael sangat bangga diberikan kepercayaan menjadi bagian bangsa Indonesia. Rafael juga mengatakan kepada saya bahwa ia sangat bangga diberikan kepercayaan bergabung dalam keluarga besar Indonesia, tulis Iryawan. Bahkan ia merasa Indonesia sudah menjadi rumahnya sendiri dengan segala keramah tamah yang kita berikan kepadanya.
Soal proses naturalisasi, kata Iriawan, PSSI akan membantu Rafael melengkapi semua dokumen persyaratan beserta milik Justin Abner dan Iver Jenner. Supaya efisien, proses pengurusan dokumen Rafael akan dijadikan satu paket dengan dokumen Justin Abner dan Iver Jenner. Semoga prosesnya bisa dapat disegerakan, mengingat kompetisi Piala Dunia U20 tinggal beberapa bulan lagi, pungkasnya.